Tes Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) CPNS adalah tahapan ujian yang menguji kemampuan dan pengetahuan peserta seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) dalam bidang keahlian yang relevan dengan posisi atau jabatan yang dilamar. SKB bertujuan untuk memastikan bahwa peserta memiliki kompetensi khusus dan keterampilan teknis yang diperlukan untuk menjalankan tugas di bidangnya dengan baik. Konten ini berisi contoh soal pilihan ganda beserta jawaban dan pembahasan untuk tes seleksi kompetensi bidang SKB, CPNS Pengawas Jaminan Produk Halal. Sertifikasi halal di Indonesia diatur oleh lembaga A. BPOM LPPOM MUIC. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, D. Kementerian Agama. Jawaban, C. Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH. BPJPH adalah lembaga di bawah Kementerian Agama yang bertugas menyelenggarakan jaminan produk halal, termasuk penerbitan sertifikasi halal di Indonesia. Sertifikat halal harus diperbarui setiap A1 tahun, B2 tahun, C4 tahun, D5 tahun. Jawaban, D5 tahun. Sertifikat halal di Indonesia berlaku selama 5 tahun dan harus diperbarui setelah masa berlaku tersebut berakhir untuk menjaga kehalalan produk. Undang-undang yang mengatur tentang jaminan produk halal di Indonesia adalah AU Nomor 18 Tahun 2012. BU Nomor 33 Tahun 2014. CU Nomor 8 Tahun 1999. DU Nomor 36 Tahun 2009. Jawaban, BU Nomor 33 Tahun 2014. U Nomor 33 Tahun 2014 mengatur tentang jaminan produk halal, yang menjadi dasar hukum bagi penyelenggaraan produk halal di Indonesia. Tugas utama auditor halal adalah A. Melakukan inspeksi di lokasi pembuatan produk. B. Memberikan sertifikasi halal langsung kepada produk. C. Menetapkan halal atau tidaknya suatu produk. D. Menjual produk halal. Jawaban, A. Melakukan inspeksi di lokasi pembuatan produk. Auditor halal bertugas untuk memastikan proses produksi sesuai dengan prinsip halal melalui inspeksi di lokasi produksi sebelum laporan diajukan ke BPJPH. Dalam proses sertifikasi halal, auditor halal biasanya bekerja sama dengan A. LPPOM MUI, B. Badan Standarisasi Nasional, C. Kementerian Kesehatan, D. BPOM. Jawaban, A. LPPOM MUI. LPPOM MUI sering bekerja sama dengan auditor halal untuk memastikan kepatuhan syariat Islam dalam proses produksi makanan dan minuman. Pengawasan produk halal dilakukan untuk memastikan bahwa A. Produk memiliki izin edar dari BPOM. B. Produk memenuhi standar kesehatan.
C. Produk bebas dari bahan haram dan najis. D. Produk memiliki tanggal kedaluarsa. Jawaban, C. Produk bebas dari bahan haram dan najis. Pengawasan produk halal bertujuan untuk memastikan tidak ada kandungan bahan haram atau najis dalam produk yang telah bersertifikat halal. Salah satu syarat bahan yang digunakan dalam produk halal adalah A. Bahan tidak harus dari sumber yang halal. B. Bahan harus disucikan. C. Bahan berasal dari sumber alami. D. Bahan tidak terkontaminasi dengan zat haram atau najis. Jawaban, D. Bahan tidak terkontaminasi dengan zat haram atau najis. Bahan yang digunakan dalam produk halal harus bebas dari zat haram atau najis untuk menjamin kehalalan produk. Jika ditemukan produk halal yang terkontaminasi zat haram setelah proses produksi, maka produk tersebut, A. Harus segera ditarik dari peredaran. B. Bisa tetap dipasarkan dengan label baru. C. Diperbaiki dalam proses produksi berikutnya. D. Diperiksa kembali oleh BPOM. Jawaban, A. Harus segera ditarik dari peredaran. Produk yang terkontaminasi zat haram tidak dapat dikonsumsi oleh konsumen muslim dan harus segera ditarik untuk menjaga kredibilitas sertifikasi halal. Salah satu prinsip dasar dari sistem jaminan halal adalah A. Keamanan, B. Kebersihan, C. Keberlanjutan, D. Kesinambungan. Jawaban, D. Kesinambungan. Prinsip kesinambungan dalam jaminan halal berarti bahwa seluruh proses produksi harus terus-menerus dipastikan kehalalannya. Istilah traceability dalam jaminan produk halal mengacu pada A. Kemudahan distribusi produk, B. Kemampuan melacak asal-usul bahan, C. Waktu penyimpanan produk, D. Kecepatan produksi. Jawaban, B. Kemampuan melacak asal-usul bahan. Traceability adalah kemampuan untuk melacak sumber bahan baku yang digunakan untuk memastikan semua bahan memenuhi syarat halal. Peran utama BPJPH dalam sertifikasi halal adalah A. Menetapkan fatwa kehalalan, B. Mengeluarkan sertifikat halal, C. Menilai proses produksi produk, D. Menjual produk halal. Jawaban, B. Mengeluarkan sertifikat halal. BPJPH adalah badan resmi yang mengeluarkan sertifikat halal di Indonesia, bekerja sama dengan MUI untuk penetapan fatwa. Produk yang membutuhkan sertifikat halal adalah produk A. Makanan dan minuman, B. Obat dan kosmetik, C. Pakaian berbahan kulit, D. Semua jawaban benar. Jawaban, D. Semua jawaban benar. Produk yang harus bersertifikat halal meliputi makanan, minuman, obat, kosmetik, dan produk lainnya yang dikonsumsi atau digunakan masyarakat. Tujuan utama adanya sertifikasi halal adalah A. Memberi izin edar produk, B. Memastikan standar kualitas produk, C. Memberi jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim, D. Meningkatkan harga jual produk. Jawaban, C. Memberi jaminan kehalalan produk bagi konsumen muslim. Sertifikasi halal bertujuan untuk memberikan kepastian kepada konsumen muslim bahwa produk yang mereka konsumsi atau gunakan memenuhi syarat-syarat halal. Yang dimaksud dengan halal adalah A. Aman dikonsumsi, B. Tidak berbahaya, C. Sesuai syariat Islam, D. Mudah didapatkan. Jawaban C. Sesuai syariat Islam. Halal berarti segala sesuatu yang diperbolehkan atau sesuai dengan aturan dalam syariat Islam. Pemantauan produk halal yang sudah beredar di pasar dilakukan oleh A. BPOM, B. BPJPH, C. LPPOM MUI, D. Pemerintah daerah. Jawaban, B. BPJPH. BPJPH melakukan pemantauan terhadap produk yang sudah memiliki sertifikasi halal untuk memastikan standar kehalalan tetap terjaga.
Salah satu tahapan penting dalam proses sertifikasi halal adalah audit tempat produksi yang dilakukan oleh A. Pihak BPOM, B. Auditor halal yang terdaftar, C. Distributor produk, D. Konsumen. Jawaban B. Auditor halal yang terdaftar. Auditor halal bertugas melakukan audit langsung ke tempat produksi untuk memastikan semua proses dan bahan yang digunakan sesuai standar halal. Dalam penerapan sistem jaminan halal, SJH, sebuah perusahaan harus memiliki A. Minimal 1 karyawan muslim, B. Kebijakan internal yang mendukung kehalalan produk, C. Sistem penjualan langsung, D. Izin distribusi internasional. Jawaban B. Kebijakan internal yang mendukung kehalalan produk. Kebijakan internal perusahaan dalam SJH memastikan bahwa seluruh proses produksi, bahan, dan distribusi mendukung prinsip kehalalan. Fungsi utama dari Komite Fatwa MUI dalam sertifikasi halal adalah A. Menetapkan jadwal produksi, B. Mengeluarkan izin distribusi, C. Menetapkan fatwa halal atau tidaknya suatu produk, D. Mengatur harga produk. Jawaban C. Menetapkan fatwa halal atau tidaknya suatu produk. Komite Fatwa MUI berwenang menetapkan fatwa berdasarkan hasil audit, yang menentukan apakah produk dapat disertifikasi halal atau tidak. Proses sertifikasi halal biasanya diawali dengan pengajuan oleh A. Konsumen, B. Pemerintah daerah, C. Pelaku usaha, D. Auditor halal. Jawaban C. Pelaku usaha. Sertifikasi halal diawali oleh pelaku usaha yang mengajukan permohonan sertifikasi untuk memastikan produk mereka memenuhi standar halal. Salah satu tantangan dalam pengawasan produk halal di Indonesia adalah A. Jumlah auditor halal yang terbatas, B. Kurangnya konsumen, C. Keterbatasan produk halal di pasar, D. Biaya produksi yang rendah. Jawaban A. Jumlah auditor halal yang terbatas. Salah satu tantangan dalam pengawasan produk halal adalah keterbatasan jumlah auditor halal yang mempengaruhi proses audit dan pengawasan produk yang sudah beredar di pasar.